2 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidia Herawati. Di samping saya Nah, kami dari Prodi Ekonomi Fakultas. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidia Herawati. Saya Hasmidar. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3, semester 4. Nah, jadi di sini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diberikan oleh dosen pengajar kami yang juga sekaligus merupakan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone dan juga penulis dari buku Ekonomi Mikro Islam. Nah, ya, beliau adalah Dr. Syaparudin SAG MS. Nah, langsung saja untuk ya, baik. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai perilaku muslim pada pasar input. Nah, untuk lebih jelasnya simak Ulang. Oke. Baik, kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai perilaku muslim pada pasar input. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini. Dah.
naik apabila input produksi yang dibutuhkan tersedia. Perbedaan input atau faktor produksi ini dapat diperoleh di pasar input produksi. Pasar input atau faktor produksi adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk suatu proses produksi dapat menghasilkan maslahah semaksimal mungkin. Nah, harga input produksi ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran input produksi itu sendiri. Namun, permintaan input di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Nah, itu harga input produksi muslim dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Jika inputnya adalah tanah dengan asumsi variabel lainnya konstan. Salah. Jika inputnya adalah tanah, maka harga yang ditentukan adalah harga input tanah, yakni sewa tanah. Jika inputnya adalah tenaga kerja, maka harga yang ditentukan adalah harga tenaga kerja, yakni upah tenaga kerja. Dan jika inputnya adalah modal, maka harga yang ditentukan adalah harga modal, yakni keuntungan. Nah, penentuan harga input produksi muslim perhatikan dua prinsip dasar, yaitu keadilan dan kelangkaan. Adil dalam transaksi adalah proporsional, yakni seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusi yang telah diberikannya. Sementara kelangkaan mengacu pada kondisi relatif antara permintaan suatu barang atau jasa terhadap penawarannya. Semakin langka suatu input produksi, maka akan semakin mahal harganya. Pertimbangan kelangkaan dalam penentuan harga input produksi berarti penempatan harga pasar sebagai harga dari input produksi tersebut. Nah, pada pasar input sumber daya alam, input yang ditransaksikan adalah input sumber daya alam. Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa digunakan untuk proses produksi, yaitu tanah, air, sinar matahari, barang tambang, dan udara. Misalnya, tanah digunakan untuk membangun gedung, pabrik, dan jembatan. Perilaku muslim pada permintaan dan penawaran input tanah dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti ini. Pada kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi harga atau sewa tanah, maka permintaan muslim semakin berkurang jika tingkat maslahannya tetap. Namun, jika tingkat maslahat tanah naik berapapun harga sewanya, maka permintaan muslim terhadap tanah itu terus bertambah atau elastis sempurna. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan penawaran muslim terhadap input tanah bersifat inelastisitas sempurna, yakni berapapun perubahan harga atau sewa yang terjadi jika tidak akan mempengaruhi jumlah tanah yang ditawarkannya. Karena tanah itu adalah produk alam, bukan produk manusia. Artinya, penawaran input tanah itu konstan. Nah, harga input tanah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran input tanah itu sendiri. Namun, permintaan input atau tanah di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Karena itu, harga tanah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti yang sudah dijelaskan tadi. Harga input tanah adalah sewa, dan sewa tanah itu adalah sewa barang. Mekanisme sewa dengan sewa barang yang digunakan dalam Islam terdiri dari dua prinsip, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah, bitamlik atau IMB. Pertama, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam kontrak ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik adalah sewa barang yang berakhir dengan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan barang yang disewakan dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah telah diserahkan kepada pemberi sewa. Nah, pada pasar input tenaga kerja, input yang ditransaksikan adalah tenaga kerja. Input produksi tenaga kerja bersifat baku, sehingga keberadaannya dalam sebuah proses produksi sangat mutlak diperlukan. Balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja adalah gaji atau upah. Nah, di sini tingkat gaji atau upah tenaga kerja dibentuk berdasarkan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran pada pasar input tenaga kerja. Namun, permintaan input atau tenaga kerja di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Pada kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat upah sebesar W1,
jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sebanyak L1 orang. Tetapi ketika tingkat upah naik dari W1 ke W2, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan naik dari L1 ke L2, sehingga titik keseimbangan juga naik dari S1 ke E2 dengan asumsi bahwa tingkat maslahannya konstan. Namun, jika terlalu banyak tenaga kerja yang ditawarkan sebagaimana yang digambarkan pada grafik yang kedua, naik dari L1 ke L2, maka hal ini akan menurunkan tingkat upah dari W1 ke W2, sehingga titik keseimbangan juga turun dari S1 ke E2 dengan asumsi bahwa tingkat maslahannya kontan, yakni banyak atau sedikit sama saja. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan muslim pada pasar input tenaga kerja. Nah, pada kurva ini dapat dijelaskan bahwa pada tingkat upah sebesar W1, jumlah tenaga kerja yang diminta sebanyak L1 orang. Tetapi ketika tingkat upah naik dari W1 ke W2, jumlah tenaga kerja yang diminta turun dari L1 ke L2, sehingga titik keseimbangan naik dari E1 ke E2 dengan asumsi bahwa tingkat maslahahnya konstan, yakni banyak atau sedikit sama saja. Namun, ketika permintaan tenaga kerja bertambah dari L1 ke L2, karena tingkat maslahahnya juga naik dari M1 ke M2, maka tingkat upah juga naik dari W1 ke W2, sehingga titik keseimbangan naik dari E1 ke E2. Dan ketika tingkat maslahahnya bertambah lagi dari M2 ke M3, permintaan terhadap tenaga kerja juga bertambah dari L2 ke L3. Berapapun tingkat upah yang diminta, sehingga titik keseimbangan bergeser dari E1 ke E3 hingga batas tertentu jika sudah mencapai tingkat maslahah maksimum. Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya prinsip penggajian atau pengupahan yang digunakan dalam Islam itu ada 3. Prinsip bagi hasil atau variable cost, yang kedua ada ijarah atau fixed cost, dan jialah atau kompensasi. Nah, jika perusahaan menggunakan prinsip bagi hasil, maka gaji yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan prestasi dan kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan. Gaji karyawan bisa naik dan turun sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Karyawan sebagai pekerja beruntung karena seluruh upayanya dalam memajukan perusahaan dihargai dengan fair. Prestasi sekecil apapun akan mendapatkan apresiasi dalam bentuk materi. Bagi perusahaan, penggajian prinsip syariah ini juga menguntungkan karena prinsip ini merubah status biaya gaji dari fixed cost menjadi variable cost. Dengan begitu, biaya gaji bisa dibuat menjadi unlimited. Karena semakin besar gaji yang diberikan, berarti pendapatan perusahaan juga akan semakin besar. Perusahaan tidak pernah terbebani dengan biaya gaji, meskipun pendapatan perusahaan sedang turun tajam. Pada prinsipnya, setelah melakukan pembukuan secara rinci selama 1 bulan, kita akan mendapatkan data total pendapatan yang diterima. Lalu total pendapatan ini dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan tersebut. Dengan demikian, kita akan mendapatkan laba bersih perusahaan. Kemudian, laba bersih itulah yang akan dibagi antara perusahaan dengan karyawan. Misalnya saja, 40% dari laba bersih tersebut akan diberikan kepada karyawan sebagai gaji sesuai dengan prestasi dan kontribusinya, dan 60%-nya untuk pengembangan usaha dan sebagiannya merupakan keuntungan pemilik perusahaan. Nah, pada pasar input modal, input yang ditransaksikan adalah barang-barang modal. Pengertian barang modal itu tidak hanya berupa mesin-mesin atau peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari pembiayaan dan investasi berbasis prinsip-prinsip syariah, misalnya prinsip mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Harga input modal ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran input modal itu sendiri. Namun, permintaan input modal di pasar faktor produksi itu bersifat permintaan turunan, yakni permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Karena itu, harga input modal, yakni tingkat pendapatan yang diperoleh dari barang modal yang digunakan, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Nah, sedangkan keuntungan diperoleh dari tingkat pendapatan dari barang modal yang digunakan dikurangi dengan besarnya total biaya yang digunakan. Sumber biaya atau dana atau modal uang yang digunakan berasal dari pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan syariah atau penerbitan saham atau sukuk di pasar modal syariah. Perilaku muslim pada permintaan dan penawaran input modal akan dijelaskan dalam bentuk kurva.
Nah, ini dia kurva permintaan dan penawaran muslim pada pasar input modal. Jadi dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga barang modal atau pendapatan sebesar P, jumlah barang modal yang digunakan sebanyak Q1 unit dengan dana sebesar U1. Namun, ketika mendapatkan dana tambahan dari pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dan atau penerbitan saham atau sukuk di pasar modal syariah sebesar P2, modal uang atau dana perusahaan itu naik dari U1 ke U2. Sehingga barang modal juga bertambah dari Q1 ke Q2 dan titik keseimbangan juga bergeser dari E1 ke E2. Jika barang modal perusahaan bertambah, maka tingkat pendapatan yang dihasilkan juga akan bertambah. Dan ketika pendapatan perusahaan naik, maka tingkat keuntungan yang diperoleh juga naik, sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh perusahaan dan investor juga naik. Demikian pula sebaliknya. Kemudian, prinsip pembiayaan modal kerja dalam Islam itu menggunakan prinsip jual beli, yakni murabahah, salam, dan istisna. Bagi hasil, ada musyarakah dan mudharabah, dan ijarah, ada ijarah biasa dan ijarah muntahiyah ditamlik. Pada bank syariah, prinsip pembiayaan modal kerja pada umumnya menggunakan prinsip musyarakah dan mudharabah untuk jangka panjang dan murabahah untuk jangka pendek. Selain itu, sumber dana pembiayaan bisa juga diperoleh dari para investor melalui pasar modal syariah. Perusahaan menerbitkan surat-surat berharga syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan lain sebagainya untuk mendapatkan dana dari para investor tersebut. Udah lo mau nunek gue? Belum. Ambil semua Mundur gitu. Buka dan seditapak. Buka dan seditapak. Mereka sending. Kita video play. Ya, itulah tadi di penjelasan mengenai perilaku muslim. Ya, itulah penjelasan mengenai perilaku muslim pada pasar input. Semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sebelum kami menutup video ini, kami akan memberikan sepatah kata dari saya. Menjadi seorang pebisnis itu bukan menjadi budak dunia atau gila harta, akan tetapi bagaimana cara kita mendapatkan rezeki secara halal dan memanfaatkannya untuk kepentingan amal atau kepentingan akhirat. Dari saya, penghasilan kita itu seperti sepatu. Jika terlalu kecil, dia akan menghimpit kita. Namun, jika terlalu besar, dia akan menghambat kita dalam perjalanan. Ya, jadi itu dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.